Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan pertama ini, Pak Sis ucapkan selamat datang di kelas 9. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 9 dengan baik dan maksimal. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya di muka bumi. Nah, kalau dilihat dari judul bab antar negara Asia, bukan berarti ada negara yang bernama Asia. Dimaksudkan adalah negara-negara di benua Asia dan negara lainnya di muka bumi. Paham? Oke. Pada pembahasan materi ini terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang penting yang perlu kalian pahami, karena ini nanti merupakan materi esensial. Yang pertama, diharapkan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan nanti, kalian bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya di muka bumi. Letak benua Asia dan benua lainnya dilihat dari letak astronomis dan letak geografis. Dan yang kedua, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Yang ketiga, menyebutkan bagian legend benua Asia, menjelaskan keadaan alam negara di benua Asia, menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya, serta menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik serta pendidikan di Asia dan benua lainnya di muka bumi. Itu indikatornya banyak sekali, dan nanti bisa selesai. Pada pembahasan interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya di muka bumi ini nanti perlu Pak Sis beri pemahaman dulu secara umum tentang benua Asia. Disebutkan bahwa benua Asia merupakan salah satu benua di muka bumi, berarti nanti ada salah 2, salah 3, dan seterusnya. Di benua tersebut akan dijumpai banyak negara. Negara-negara itu bagian dari wilayah suatu benua. Nah, karena banyaknya negara-negara di kawasan Asia dan mungkin kawasan yang lain, maka akan terjadi interaksi antar negara-negara tersebut. Apa itu interaksi? Ini sebenarnya materi kelas 7, kalau masih ingat. Tapi karena pembelajaran dari jarak jauh sekali, interaksi disebutkan bahwa interaksi adalah suatu jenis tindakan atau kegiatan yang terjadi ketika 2 atau lebih objek atau kelompok masyarakat mempengaruhi satu sama lain. Bisa juga antar individu ketemu individu yang lain, maka akan terjadi interaksi. Dalam hal ini adalah interaksi antar
negara. Nah, nanti karena adanya interaksi itu akan terjadi saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara yang lain. Mengapa antar negara itu terjadi interaksi? Penyebabnya apa? Ini kalian harus tahu. Antar negara bisa terjadi interaksi karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena tiap negara itu memiliki potensi alam. Dan yang kedua, tiap negara memiliki potensi sosial budaya. Nah, dikatakan adanya potensi alam dan potensi sosial budaya yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, itu akan menyebabkan terjadinya interaksi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bentuk-bentuk interaksinya itu berupa apa saja. Bentuk dari interaksi antar negara bisa berupa interaksi dalam bidang perdagangan, berarti ini ekonomi, penyebaran agama mungkin itu sosial budaya, dan interaksi di bidang politik, itu pengantar dari pengertian interaksi. Yang berikutnya, karena membahas tentang interaksi negara-negara di benua Asia dan benua yang lainnya, maka untuk memahami pengertian apa itu benua, kalian harus tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan benua. Nanti kalau kita lihat benua itu bagian dari muka bumi. Benua merupakan massa daratan yang sangat luas dan memiliki karakteristik tertentu. Bahwa di muka bumi itu kan ada dua bagian muka bumi, yakni daratan dan perairan. Nah, untuk massa daratannya disebut benua karena sangat luas. Nanti kalau daratan yang tidak begitu luas disebut sebagai pulau. Massa daratan yang sangat luas itu masing-masing wilayah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik itu ciri-ciri atau keadaan-keadaan tertentu yang membedakan satu benua dengan benua yang lain. Apa saja karakteristik benua di muka bumi itu? Yang pertama, jelas karakter yang berupa daratan sangat luas, itu ciri yang bisa dilihat secara umum. Yang kedua, daratan yang sangat luas di sebuah benua, pada sebuah benua itu biasanya memiliki karakteristik terdapat bagian wilayah yang kering, sering disebut sebagai gurun. Apa itu penyebabnya? Ya, nanti akan kita bahas pada pembahasan masing-masing gurun di benua di muka bumi. Yang ketiga, terdapat bentukan bentang alam, artinya bahwa pada masing-masing benua itu kan memiliki bentukan muka bumi. Nah, bentukan muka bumi itu sering disebut bentang alam. Misalnya pegunungan, dataran tinggi, dan lain-lain. Yang keempat, dikelilingi perairan laut. Nah, mesti bingung ini perairan laut itu apa? Perairan laut itu samudra, laut, teluk, dan selat, ditulis dewe. Yang kelima, dipengaruhi iklim yang beragam. Dipengaruhi iklim yang beragam. Iklim yang berarti iklim yang beragam itu apa? Iklim yang bermacam-macam. Penyebabnya apa? Nah, nanti akan kita lihat. Pengaruh dari letak wilayah dan pengaruh dari keadaan alam sekitarnya. Dan yang keenam, terdapat kehidupan sosial budaya. Berarti benua-benua tersebut akan ada kelompok-kelompok penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, kecuali satu benua yang kosong, sepi, yakni benua Antartika. Nah, nanti akan saya tanya mengapa kok sepi, kosong.
dari ciri-ciri tersebut nanti kamu bisa membayangkan ternyata bagian dari benua itu memiliki ciri-ciri yang menjadi karakter benua tersebut. Ada berapa benua di muka bumi? Nah, ini pengetahuan umum, ini SD wis kudu ngerti. Nah, ngerti ya ora apa-apa. Benua di muka bumi ada berapa? Ini sambil dicari ya untuk tugas. Oke, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang berikutnya tadi indikator dari yang perlu kalian ketahui pada pembahasan interaksi antar negara-negara benua di benua Asia dan benua lainnya di muka bumi. Jadi kalian dapat menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya di muka bumi, yakni letak astronomis dan letak geografis. Apa itu pengertian letak astronomis? Ini kelas 7 sudah pernah dibahas pada wilayah Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah di muka bumi dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Apa garis lintang? Garis yang melintang. Apa garis bujur? Garis yang membujur. Nah, nanti kita lihat pada peta garis lintangnya mana dan garis bujurnya yang mana. Letak astronomis suatu wilayah itu mempunyai arti yang sangat besar bagi wilayah tersebut. Yang pertama garis lintang. Garis lintang itu apa tadi? Garis khayal yang melintang mengelilingi bumi dari barat ke timur. Nah, ini mempunyai fungsi untuk pembagian wilayah iklim, sering disebut sebagai iklim matahari. Jadi pengaruh letak astronomis itu ya akan mempengaruhi terbentuknya iklim wilayah tersebut. Iklim matahari, iklim yang dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sinar matahari di muka bumi. Ada berapa iklim matahari? Di kelas 7 pernah dibahas ini. Iklim matahari ada 4. Yang pertama iklim tropis, yang kedua iklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, dan yang keempat iklim dingin. Nah, nanti pada iklim dunia kadang iklim subtropis dan iklim sedang itu disebut sebagai satu bagian. Tapi untuk di Indonesia kita menyebut ada 4 iklim matahari yang disebabkan yang dipengaruhi oleh posisi letak lintang. Dan garis bujur, garis yang membujur menghubungkan kutub utara kutub selatan, itu akan membagi wilayah waktu di muka bumi. Nah, garis lintang saya beri latar warna kuning, maksudnya itu materi yang akan kita bahas, sedang garis bujur tidak akan kita bahas lebih lanjut karena di kelas 7 sudah diajarkan tentang pembagian wilayah waktu. Mungkin nanti di pelajaran lain juga ada. Berdasarkan letak astronomis benua Asia, nanti kamu lihat ini garis astronomis pada peta. Ini mudah-mudahan nampak di depan kalian. Berdasarkan letak astronomis benua Asia, nanti kamu lihat di buku saja juga ada. Letak astronomis benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Jadi bujurnya, dan pada posisi letak lintangnya pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara.
Nanti kalau kita gambarkan, karena tadi kita hanya membahas pada garis lintang, garis merah terputus-putus itu menggambarkan posisi yang paling utara benua Asia berdasarkan letak lintangnya, yakni 80 derajat lintang utara. Sedang garis putus-putus yang di bawah berwarna merah itu menunjukkan letak paling selatan benua Asia berdasarkan posisi letak lintangnya, yakni 11 derajat lintang selatan. Nanti kalau kamu lihat pada posisi lintang selatan itu ada wilayah yang sudah kalian sangat kenal, yakni Indonesia tercinta. Paham bro? Nah, dari posisi letak lintang tersebut nanti akan kita pelajari tentang pengaruh letak lintang tersebut bagi wilayah Asia. Nah, ini kegiatan cermati peta Asia pada atlas, kemudian di rumah kalian ada buku atlas, paling tidak buku paket ini sudah dipinjami. Nah, berdasarkan letak astronomisnya tersebut, maka benua Asia akan dipengaruhi beberapa iklim berdasarkan letak lintangnya tersebut. Nah, berapa iklim? Nah, nanti sebutkan nama iklimnya dan kalau bisa wilayah negara yang dipengaruhi iklim tersebut. Nah, kira tuh angel, bingung mesti. Itu untuk aktivitas kalian. Ini sambil membuka-buka buku paket. Kalau punya buku atlas, silahkan dibuka buku atlasnya. Dari aktivitas yang kalian lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan jawabannya berdasarkan posisi letak lintangnya pada peta di depan, pada peta yang nampak itu merupakan gambaran muka bumi pada bidang datar, meskipun seperti globe, tetapi dibentuk menyerupai peta bidang datar. Pada titik 0 derajat ada garis merah terputus-putus. Itu sering disebut nanti adalah garis khatulistiwa, sering disebut juga ekuator untuk internasionalnya. Tanda himpunan warna biru di atas menunjukkan wilayah muka bumi yang sering disebut lintang utara, karena garis lintangnya di sebelah utara garis khatulistiwa. Sedang garis gambar tanda himpunan di bawah sering disebut sebagai posisi letak lintang selatan, karena letak lintangnya di sebelah selatan garis khatulistiwa. Nah, dari gambaran peta ini berdasarkan posisi letak astronomisnya tersebut, nanti kalian bisa melihat karena terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara, maka terdapat beberapa iklim di benua Asia. Nah, pada gambar peta di depan ini adalah gambaran iklim matahari yang terdapat di muka bumi. Nah, nanti kalian bisa melihat posisi benua Asia itu di mana. Nah, maka kalian bisa menyimpulkan iklim apa saja yang ada di benua Asia. Yang pertama iklim tropis, yang kedua subtropis,
yang ketiga iklim sedang, yang keempat iklim kutub atau iklim dingin. Ini warna-warni yang berbeda-beda dan terlihat. Nah, berdasarkan posisinya tersebut, maka kita bisa melihat letak benua Asia. Nah, benua Asia nanti akan dipengaruhi iklim. Yang pertama iklim tropis, yang kedua subtropis, dan yang ketiga iklim sedang. Pada wilayah Asia yang paling utara, dulu sering disebut sebagai wilayah Uni Soviet, ada wilayah yang disebut sebagai daerah kutub, itu beriklim dingin. Maka kalau dilihat dari benua Asia, karena wilayah benua Asia yang sangat luas, wilayah Asia bisa dikatakan dipengaruhi 4 iklim matahari. Nanti pada gambar ini bisa kamu perhatikan masing-masing wilayah iklim ada wilayah negaranya. Nanti untuk tugas tadi silakan diidentifikasi, dan nanti tugas bisa kalian simpulkan, nanti akan Pak Asis minta. Selain iklim matahari, karena berdasarkan kondisi bentang alamnya, terdapat iklim-iklim yang dipengaruhi oleh keadaan alam sekitarnya, sering disebut sebagai iklim fisik. Apa iklim fisik di benua Asia? Yang pertama iklim gurun. Disebut sebagai iklim gurun karena iklimnya terbentuk adanya gurun pasir. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang kedua iklim darat. Iklim darat itu apa? Ya karena pengaruh daratan yang sangat luas, di mana iklim darat itu biasanya posisinya terletak di tengah-tengah dari benua yang sangat luas. Nanti akan kita bahas dengan ciri-cirinya. Dan yang ketiga iklim laut, iklim yang dipengaruhi oleh perairan laut sekitarnya. Nanti contohnya negara mana itu jelas. Yang keempat iklim muson. Apa iklim muson? Iklim yang dipengaruhi angin muson. Kelas 8 angin muson harus dibahas, kelas 7 sudah dibahas, kelas 9 ditekoke lali mesti. Nanti kita bahas iklim muson, iklim yang dipengaruhi oleh angin muson. Yang kelima iklim kutub. Nah, karena pengaruh letak lintangnya di kutub utara, di lingkaran kutub utara, maka terbentuk iklim kutub. Dan nanti iklim kutub seperti apa nanti akan kita bahas lebih lanjut pada ciri-ciri iklim di masing-masing wilayah. Itu gambaran dari pengaruh letak astronomis benua Asia berdasarkan posisi letak lintang. Jadi berdasarkan letak lintangnya, benua Asia akan dipengaruhi iklim yang beragam. Iklim apa saja nanti kamu sebutkan kembali, ditulis di buku catatan masing-masing. Sementara cukup dulu untuk pembahasan materi wilayah benua Asia berdasarkan letak wilayahnya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi pengaruh letak geografis. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.